Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Sarifah Febiani dari kelas 2C. Video kali ini saya akan mengerjakan kembali tugas mata kuliah jaringan komputer pada modul 10.1.4 yang dimana tujuannya yaitu kita menghubungkan PC ke router. Masalahnya, router belum punya IP address, jadi kita tidak bisa meremote pakai Telnet atau SSH. Langkah pertama, kita sambungkan dulu kabelnya. Kita pakai kabel konsol. Kenapa kita milih yang konsol? Karena kalau yang copper strike itu untuk menghubungkan perangkat jaringan, sedangkan copper cross untuk perangkat sejenis, fiber untuk serat optik, sedangkan konsol itu untuk mengkonfigurasi router. Lalu kenapa kita memilih port RS232? Karena port ini adalah serial port milik komputer. Konsol kabel selalu memakai RS232 di sisi PC. Kalau memilih fast Ethernet, kabel tidak akan bisa dipasang. Kemudian kita sambungkan yang konsol. Kenapa konsol? Karena kita ingin masuk ke CLI. Kalau memilih fast Ethernet, itu untuk jaringan, bukan untuk konfigurasi awal. Kemudian kita buka terminal yang ada di PCA. Kita buka desktop dan terminal. Lalu kita oke aja. Nah, karena kita ingin melihat isi konfigurasi yang sedang berjalan, kita mengetikkan perintah show running config. Karena sebelumnya kita kan udah melakukan ini penyambungan. Kalau sini sudah tertera. Nah, di sini. Dan tadi ada beberapa pertanyaan yang perlu kita jawab. What is the router hostname? Hostname itu adalah nama router. Secara default, Cisco itu memberi nama router. Kemudian pertanyaan kedua, how many fast Ethernet interface? Cari semua tulisan interface di sini. Hitung aja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang fast Ethernet. Di sini ada 4 sih. Interface itu adalah colokan jaringan, bahasa ini ya. Pada router, semakin banyak interface, maka semakin banyak jaringan yang bisa dihubungkan.
Oke, sebentar. Hmm. Oke, masih di router. Kita lanjut. Maaf, tadi ada uh, something mendadak. Ketik show startup config. Kenapa muncul begitu? Karena di RAM itu disimpan konfigurasi yang sedang dipakai. Atau listrik mati, isi RAM hilang. Disinilah konfigurasi permanen disimpan, yaitu di NVRAM. Sekarang kita masuk ke yang part 2, yaitu konfigurasi and verifikasi. Ini kita ganti dulu hostname-nya. Oke, kemudian kita membuat banner. Apa itu banner? Banner adalah pesan yang muncul sebelum seorang login ke router. Kemudian kita menenkripsi password. Service.
Oke, kita menjawab beberapa pertanyaan. Mengapa enable secret itu digunakan daripada enable password? Karena enable secret lebih aman. Router akan selalu menggunakan enable secret jika keduanya dikonfigurasi. Kemudian jika kita menambah password lagi, apakah akan tampil sebagai teks biasa? Jawabannya tidak, karena service password encryption sudah aktif. Password yang menggunakan mekanisme tersebut akan disimpan dalam bentuk terenkripsi sehingga tidak terlihat sebagai teks biasa dikonfigurasi. Oke, kita lanjut ke part ketiga, yaitu menyimpan konfigurasi. Ini adalah bagian yang sering dianggap sepele tetapi sangat penting. Yang pertama, kenapa konfigurasi harus disimpan? Bayangkan kamu sedang mengetik tugas di Word. Kalau belum menekan save lalu listrik mati, semua pekerjaan akan hilang. Router juga seperti itu. Selama kamu mengatur router, semua konfigurasi disimpan di dalam RAM. RAM bersifat volatile, artinya listrik mati, router merestart. Kemudian langkah pertamanya yaitu kita end dulu semuanya. Tunggu ya. Oke, sembari menunggu, saya jelasin. Di router itu ada beberapa jenis memori. Yang pertama itu RAM. Isinya itu running configuration, table routing, proses iOS. Sifatnya itu cepat tapi hilang kalau listrik mati, makanya disebut running configuration. Kemudian yang kedua ada environment. Ini tempat konfigurasi permanen. Saat router dinyalakan, router membaca file ini. Kalau kosong, router kembali ke konfigurasi default. Kemudian yang ketiga ada flash. Flash digunakan untuk menyimpan Cisco iOS, backup konfigurasi, dan file lainnya, mirip seperti SSD atau flash disk. Oke, di sini kita mengetik copy Oke, di sini ada beberapa pertanyaan. What command did you enter to save the configuration to environment? Jawabannya copy running config startup config. Kemudian yang kedua ada what is the shortest unambiguous version of this command? Cisco memperbolehkan singkatan. Jawabannya copy run start. Kemudian di part 3 step 2 itu optional. Sepertinya kita tidak perlu. Oke. Sepertinya cukup untuk penjelasan di modul ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.